Hai semua, terima kasih udah mampir di channel aku. Di video kali ini, aku mau nyobain eyeshadow terbaru. Sebenarnya aku nggak tahu sih eyeshadow ini baru apa enggak, tapi yang jelas aku baru nemuin di Shopee beberapa hari yang lalu, dan paketnya akhirnya nyampe. Langsung aja aku pengen banget cobain si Novo Eyeshadow Palette. Ini yang Novo Soft Eyeshadow Smooth Texture nomor 1. Nah, warna-warnanya tuh kayak orange-orange gitu. Bagus-bagus banget. Aku suka banget. Mudah-mudahan texture-nya beneran smooth dan dipakainya beneran enak, di blendingnya juga enak. Semoga ya, karena aku suka banget sih ini warna-warnanya. Dan ngelihat warna ini tuh aku jadi kepikiran kayak pengen bikin yang warna-warna sunset, tapi sunset yang masih terang kayak jam 3, jam 4 sore gitu. Kayak aku ngebayanginnya tuh kalau pakai eye makeup ini kayak aku lagi pengen datang ke kawinan di Bali, kayak di tebing atau di pantai sore-sore gitu. Dan bajunya juga kayak linen-linen yang berangin-angin gitu. Ya udah, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita coba ya bikin ya. Nah, aku tuh kayaknya mau pakai tuh warna-warna yang ini. Terus warna ini. Ya kita lihat aja ya nanti akhirnya jadinya hasilnya gimana, karena aku juga ini sebenarnya masih nebak-nebak sih mau bikin apa. Namanya juga first impression kan. Oke, seperti biasa, pertama-tama aku selalu pakai si MAC Paint Pot yang warnanya soft ochre, karena kelopak mata aku tuh warnanya tuh lumayan gelap. Jadi aku selalu nyamain warnanya dulu gitu dengan si soft ochre ini. Kalau nggak warna yang soft ochre, aku suka pakai yang Painterly. Cuma akhir-akhir ini lebih sering yang soft ochre. Sekarang kita langsung aja ambil warna pertama. Kita taruh di sini. Jadi kayak di crease-nya gitu. Sebenarnya nggak di crease juga sih, kayak dibelokkan ke mata kita ini. Cuma agak dibikin melebar aja. Begitu. Sebenarnya ini warnanya kayak kurang kelihatan di aku karena mungkin warnanya mirip banget kali ya sama si soft ochre. Cuma aku butuh ini untuk ngeset si soft ochre-nya juga sih. Makanya tetap aku pakai aja dulu. Abis itu warna yang kedua, aku pakai satu warna yang agak sedikit lebih tua dari warna pertama tadi. Dan letaknya sama di tempat yang tadi juga. Sedikit dibawa ke arah luar. Terus aku ambil lagi warna ketiga yang lebih gelap lagi. Dan letakin di yang sama, tempat yang sama. Tapi kuasnya jangan terlalu diteken. Jadi agak samar-samar gitu. Antara kena dan tidak gitu. Terus agak di drag ke bawah sini. Ujung luar mata, kira-kira seperti ini. Nah, karena mata aku tuh kayak eyelidnya aku kan sebenarnya kecil banget nih, cuma segaris ini. Jadi aku tuh selalu suka banget kayak nge-drag warna-warna tuh sampai ke atas sini. Cuma karena ini aku tuh agak turun, jadi pas aku lihat ke bawah, kesannya tuh kayaknya bentuknya udah full gitu. Tapi ternyata pas aku melek gini, dianya ngumpet lagi. Jadi aku akan tambahin lagi koreksi bentuknya supaya bener-bener dia kayak setengah lingkaran gitu. Kira-kira begini. Terus aku ambil satu brush yang sama tapi yang lebih bersih karena tadi kan warnanya kan tua-tua, dan aku ambil si warna kuning yang warnanya agak mustard dan apply di tengah-tengah lids aku. Ternyata
ternyata sebenarnya warnanya kayak kurang keluar ya yang si kuning ini. Ini antara warnanya memang kurang keluar atau karena eyelids aku warnanya gelap, aku juga agak bingung. Atau bisa jadi aku salah kuas. Coba aku ganti kuas dulu. Aku mau coba pakai kuas yang biasanya aku pakein buat kayak glitter-glitter gitu. Mungkin pakai ini akan kuningnya lebih keluar lagi warnanya. Bismillah. Ternyata enggak juga sih, sama aja. Mungkin memang dia ya kuningnya sekedar begini aja, it's okay. Tapi kayaknya kalau di kulit yang lebih muda pasti akan nyata banget sih si kuning ini. Terus kita ambil warna yang agak shimmer ini, agak peach pink gitu tapi ada shimmernya dikit. Dan apply di atasnya si itu aja yang tadi yang kuning. Terus aku ambil kayak kuas yang tadi aku pakai untuk soft ochre di awal-awal itu buat base si eyeshadow-nya untuk nge-diffuse bagian luar supaya nggak terlalu harsh line. Terus aku ambil pencil brush dan pakai warna yang coklat untuk di outer cornernya aja. Terus aku pakai di bawah juga, di outer cornernya juga. Terus aku ambil pensil brush yang sedikit lebih kecil lagi untuk aku pakein warna yang ketiga dari kiri, dan aku pakai di bawah mata gitu. Terus aku ambil warna shimmer kedua dari kiri untuk di inner corner. Kira-kira begini. Kalau kira-kira ada garis yang kayak teges banget, kita pakein tangan aja, gini-giniin dikit. Oke, sekarang aku mau pakai eyelashes dulu. Abis itu aku balik lagi ya. Oke, aku udah selesai pakai bulu mata sama pakai pensil alis. Cuma aku emang nggak pakai eyeliner di atas, jadi aku cuma pakai eyeliner tight line aja karena emang aku agak kurang suka pakai eyeliner di atas garis bulu mata karena aku ngerasa dengan eyelid aku yang kecil itu bikin tambah kelihatan kecil, sedangkan aku emang males pakai scotch tape. Jadi aku pakai eyelinernya cukup di tight line aja. Terus untuk blush onnya aku mau pakai Emina yang sugar cane. Si Emina yang sugar cane ini sebenarnya cuma kayak buat base-nya aja sih. Karena nanti aku mau pakai blush on yang lain lagi juga. Tapi ini aku kayak butuh warna buat base-nya aja. Kayaknya kurang kelihatan ya warnanya, padahal ini udah banyak banget aku pakai. By the way, ini juga first impression aku pakai si Emina yang powder, chocolate powder blush ini. Kira-kira segitu dulu aja. Aku mau pakai juga blush on dari Milani yang Luminoso. Kira-kira begini. Terus untuk highlighternya, kayaknya aku udah ngerasa nggak perlu sih kalau untuk di pipi. Tapi untuk di brow bone sama di hidung, aku mau pakai MAC yang soft and gentle, sedikit aja. Kira-kira begini.
Sekarang aku sebelum pakai lipstick aku mau semprot dulu pakai Makeup Forever Mist and Fix. Untuk lipsticknya aku mau coba pakai makeover yang Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream yang nomor B08 Curious. Oke, ini dia hasil akhirnya. Oke, kita langsung aja bacain klaim-klaimnya dari Novo Soft Eyeshadow Smooth Texture. Ternyata di yang aku beli itu di Shopee, dia cuma klaimnya gini doang. Long lasting, easy to wear, natural, brighten, waterproof. That's it. Jadi untuk yang long lasting aku belum bisa kasih komentar ya, karena kan aku baru pakai beberapa menit ini. Ya mungkin sekitar 1 jam kali ya dari tadi aku coba pakai. Nanti sekitar jam, sekarang kan jam 12.16. Nanti sekitar jam 8 malam aku akan update lagi gimana looknya si eyeshadow ini. Oke, tapi yang nggak di natural matahari ya, aku akan pakai kaca aku yang ada lampu-lampunya gitu. Terus katanya ini easy to wear, ya bener easy to wear. Menurut aku juga tadi di blendingnya sih gampang banget. Natural itu ya tergantung warna yang kita pakai sih. Brighten, iya sih, karena sih shimmer-shimmernya tuh bikin kulit kita kayak lebih, karena shimmer tuh settle dan nongol, jadi tuh kesannya memang bikin kita jadi lebih seger gitu, lebih bright gitu si makeupnya. Nah untuk waterproof aku sorry banget, aku nggak bisa cek karena emang aku mau pergi juga. Jadi aku makeup ini dalam rangka aku mau pergi. Jadi aku nggak berani kalau aku harus siram makeup aku sekarang pakai air. Tapi sebenarnya bukan keluhan juga sih, kayak untuk warna yang kuningnya yang tadi mustard itu aku ngerasa kayak kurang pigmented. Tapi aku sadar banget kalau warna-warna yang muda kayak gitu tuh memang susah banget bikinnya. Dan at least dengan harga yang segini, warna kuningnya tuh masih keluar gitu di kelopak mata aku. Walaupun kelopak mata aku itu memang yang warnanya tuh gelap gitu, walaupun tadi udah dipakein si soft ochre ya. Tapi aku memang nggak bisa menyalahkan juga, nggak bisa ngeluh juga kenapa si warna kuning dari Novo ini nggak keluar di kelopak mataku. Anyway, sebenarnya agak sedikit kelihatan sih, maksudnya nggak yang off banget juga nggak. Cuma seandainya si kuningnya itu bisa lebih keluar lagi pigmennya, itu bakalan perfect banget sih. Aku pasti akan suka banget. Tapi walaupun itu nggak keluar juga, hari ini juga aku ngerasa si eye makeup ini aku suka banget sih. Ya kan? Mudah-mudahan teman-teman juga suka. Terus mudah-mudahan juga teman-teman mau coba. Dan kalau teman-teman udah coba terus suka sama hasilnya, please banget tag aku di Instagram aku @haidizahirli. Atau kalau teman-teman juga bikin YouTube-nya, boleh juga share linknya di komen di bawah ya. Nanti aku akan insya Allah nonton. Siapa tahu yang teman-teman bikin lebih bagus, terus lebih ada ide baru lagi dari si palet ini. Aku pengen tahu banget. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Jadi untuk video kali ini sekian dulu aja. Aku udah terima kasih banget kalian udah stay nontonin hasilnya kayak gimana. Kalau di video kali ini tuh aku agak aneh pas lagi apply si eyeshadownya, aku mohon maaf karena setelah beberapa bulan aku nggak upload, baru upload lagi sekarang. Dan tadi memang aku sempat ngerasa kayak agak kaku gitu, terus bingung mau ngomong apa, bingung mau jelasinnya gimana, karena kayaknya tuh aku jadi kayak balik lagi ke bikin video pertama kali di pertengahan tahun 2019 kemarin. Jadi bingung, bener deh, kayak agak deg-degan, kayak agak aneh gitu rasanya. Oh iya, aku juga mau minta maaf buat temen-temen yang udah
nonton aku dari pertengahan 2019 kemarin, dan di awal Januari kemarin aku sempat upload satu video. Setelah itu aku kayak nggak nongol-nongol sama sekali. Aku mohon maaf karena kemarin itu aku baru mendapatkan ujian terberat di hidup aku, dimana ayah aku tiba-tiba drop di tanggal 10 Februari kemarin. Tiba-tiba kayak nggak bisa jalan, lemes banget gitu. Akhirnya di hari Senin dan Selasa ayah itu aku mandiin bareng bunda aku, dan kita please supaya mau pakai pampers karena takut ayah capek. Maksud aku kalau pakai pampers kan gak harus bolak-balik ke kamar mandi terus, jadi nggak capek juga, nggak tambah lemes juga. Dan ternyata hari Rabu ayah aku tambah lemes. Akhirnya aku please ayah untuk mau ke dokter, karena selama ini memang ayah aku tuh kayak nggak pernah mau ke dokter. Kalaupun kita selalu cek lab di setiap tahun, itu ayah cuma ambil darah aja, abis itu pulang. Jadi dia bahkan nggak mau tahu hasilnya apa. Tapi selama ini alhamdulillah, selama 76 tahun ayah hidup di dunia, itu hasil labnya selalu bagus, nggak ada kolesterol, nggak ada kencing, nggak ada diabetes, nggak ada hipertensi, nggak ada asam urat. Tapi ternyata waktu hari Rabu akhirnya ayah mau ke dokter, dokter langsung nyaranin untuk masuk ke UGD. Dan di UGD itu langsung di ronsen dan tes darah. Ternyata ayah kreatinnya 9,6 dan itu tinggi banget. Jadi kreatin itu kalau aku nggak salah tuh sampah dalam darah atau pokoknya zat racun di dalam darah lah. Dengan umur ayah aku yang udah 77 tahun, beratnya 75 kg, memang ayah aku terlihat seger dan selama ini pun nggak pernah ada keluhan apa-apa. Tapi ternyata mungkin itulah yang bikin dokter-dokter yang cek darah ayah selama ini nggak mengusulkan untuk cek darah yang mengenai fungsi ginjal gitu, karena ayah nggak pernah ada bengkak atau ada apa gitu di badannya, nggak ada keluhan. Jadi memang dokter tidak pernah menyarankan untuk cek yang berhubungan dengan ginjal. Tapi ternyata kita kecolongannya di situ, ginjal ayah aku udah rusak, tinggal 6%. Dan akhirnya ayah semalam dirawat inap. Di hari Kamis malam ayah harus masuk ICU, dan itu lumayan keputusan yang berat karena aku dan adik aku mau usaha. Cuma bunda aku di saat itu merasa kalau ayah masuk ICU kan akan jauh ya, kita nggak bisa mendoakan sambil megang, nggak bisa ngebisikin kajian-kajian di kupingnya gitu. Jadi bunda aku keberatan, tapi karena aku dan adik aku berusaha meyakinkan bunda bahwa kita harus berusaha dulu, akhirnya bunda aku mendukung kita untuk memasukkan ayah ke ICU. Dan di saat itu kesadaran ayah memang udah menurun banget. Respon mata itu udah sekali-sekali aja adanya gitu. Dan akhirnya kondisi ayah lumayan stabil walaupun tidak sadar. Di hari Jumat ayah cuci darah yang pertama kali. Terus hari Senin keponakan aku lahir yang perempuan. Hari Selasanya aku kasih tahu ayah, dan di hari Selasa itu ayah kasih respon ke aku bahwa waktu aku bilang anak Hafiz sudah lahir, namanya Mariam, ayah aku kayak ngasih respon begini gitu, badannya kayak diangkat semua, tangan dan kakinya juga diangkat semua gitu. Selasa sore ayah mulai cuci darah, tapi baru 3 jam ayah aku cuci darah ternyata harus di stop karena tensinya turun. Hari Rabu ayah makin turun juga tensinya, dikasih obat tensi. Hari Kamis aku mendapatkan berita duka, tapi dari ibu mertua aku, karena di Ba'da Asar ibu mertua aku meninggal. Akhirnya aku dan suami aku semua kita ke Bogor untuk menyelesaikan dan mengantarkan ibu mertua aku ke peristirahatan terakhirnya. Dan alhamdulillah banget di hari Kamis malam itu ada
orang yang mau menguburkan ibu mertua aku di Ba'da Isa. Kita juga, itu hal yang aku ngerasa, ya Allah, ternyata memang kita masih dikasih jalan gitu sama Allah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga kami. Akhirnya selesai Isa, kita selesai nguburin mertua aku. Di perjalanan aku balik ke rumah sakit sama suami aku dan 2 anak aku, keponakan ayah aku yang paling tua nelfon aku, bilang kalau tensi ayah makin turun, Dina yang ikhlas ya. Terus aku bilang iya, Dina udah ikhlas, cuma kalau memang nanti ayah udah habis, jangan dipompa, jangan pokoknya aku nggak mau ada kegiatan-kegiatan yang merusak badan atau menyiksa ayah lebih lagi gitu. Kalau memang sudah habis tensinya, ya udah, kita udah ikhlas, aku bilang begitu. Dan dalam waktu 5-10 menit sepupu aku telepon lagi kalau dokter udah minta ayah ditalkin. Buat yang non muslim mungkin nggak tahu, talkin itu adalah kita membisikkan kata-kata la ilaha illallah untuk menuntun orang yang mau meninggal supaya meninggal dalam keadaan yang mengingat Allah. Akhirnya aku baru tutup telepon, si sepupu aku itu nggak sampai 2 atau 3 menit nelfon aku lagi kalau ayah udah nggak ada di jam 10.45 malam. Alhamdulillahnya pas tutup telepon aku lihat tanggal di handphone aku lihat, oh, hari Kamis malam, berarti untuk umat muslim itu udah masuk ke hari Jumat. Dan itu adalah doa dan permintaan ayah aku selama ini bahwa ayah ingin meninggal di hari Jumat. Dan karena itu malam, kita juga nggak bisa maksain untuk menguburkan ayah secepat mungkin. Akhirnya ayah baru bisa dikubur setelah sholat Jumat, karena di pagi harinya itu hujan lebat. Tapi lagi-lagi ini adalah kebersyukuran kami sekeluarga karena ayah bisa dikubur setelah sholat Jumat, dimana teman-temannya datang menyolatkan ayah juga setelah sholat Jumat. Keluarga-keluarga juga semuanya udah sempat berkumpul dan mengantarkan ayah bersama-sama ke tempat peristirahatan terakhirnya gitu. Dan sebenarnya juga kemarin itu aku berkali-kali mencoba untuk syuting YouTube, karena aku juga merasa di rumah juga kan, karena ada wabah corona ini kita nggak bisa keluar rumah juga kan. Jadi sebenarnya kemarin itu kesempatan baik banget buat aku bisa syuting sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Tapi pas aku coba untuk syuting, ada kalanya aku kepengen nangis tiba-tiba, karena ayah aku itu adalah salah satu supporter aku lah, yang selalu nyemangatin aku untuk syuting, terus bilang kalau video aku udah makin bagus, video aku makin fokus, yang gitu-gitu. Jadi, dan ayah aku juga pernah kasih komen yang menyemangati aku gitu. Jadi agak berat buat aku kemarin untuk syuting. Jadi padahal aku tadi cuma mau bikin swatch lipstick aja, tapi tetap nggak sampai selesai juga. Dan alhamdulillah untuk yang kali ini syutingnya berhasil. Aku juga berhasil menceritakan kenapa kemarin aku pergi sekian lama nggak upload. Aku minta maaf juga ke teman-teman yang udah mendukung aku terus, dan mungkin lumayan kayak, ih kenapa nih ya nggak upload. Ada juga buat yang komen kenapa aku males, padahal subscribernya baru 500-an tapi udah males upload. Sebenarnya ini dia jawabannya yang dari kemarin aku belum bisa share ke teman-teman semua. Sekarang aku udah jauh lebih baik, aku udah jauh lebih kuat. Insya Allah kedepannya aku akan lebih sering upload lagi video-video di YouTube, karena sebenarnya aku memang seneng sih upload gini, bisa mengisi hari-hari aku banget. Pas di anak aku lagi sekolah, anak-anak aku lagi tidur siang yang kecil, jadi
ya ada kegiatan yang bikin aku nggak terlalu mikir aneh-aneh kemana-mana. Jadi buat teman-teman yang udah ngedukung aku, terima kasih banget. Yang kemarin juga udah ngingetin aku kenapa aku nggak upload juga, terima kasih juga. Walaupun pas baca kayak agak bikin sedih, tapi aku tahu sih itu bentuk perhatian teman-teman ke aku. Nah, nextnya aku akan bikin swatch Viva Queen Perfect Shine Lip Color. Kenapa aku pilih mau bikin swatch ini? Karena aku tuh kayak udah lama banget nggak denger brand Viva Queen ini. Dan kemarin tiba-tiba pas lagi buka Shopee, kok nongol gitu si iklan si jualan lipstick ini gitu. Makanya aku pengen coba banget, akhirnya aku beli. Dan ini harganya kayak cuma 30.000 deh kalau aku nggak salah, nanti aku cek lagi ya. Buat teman-teman yang mau tahu kayak apa Viva Queen Perfection Lip Color ini di bawah pencahayaan matahari di ke-10 warnanya, please cek terus YouTube aku. Jangan lupa di subscribe juga dan dinyalain notification bell-nya supaya kalian langsung dapat notification-nya pas aku upload videonya. Oke? Terima kasih.